Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mirza Hermayanti, NIM 201933177. Nah, kawan-kawan semua, saya mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus semester 3. Di pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi mengenal kubus secara bersama-sama untuk anak sekolah dasar. Nah, untuk kalian semua tentunya telah mengenal kubus, bahkan menggunakan kubus dalam kegiatan sehari-hari. Untuk anak-anak, kubus biasanya dilakukan dalam permainan. Maksudnya, bangun ruang kubus ini telah ada dalam sebuah permainan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak. Misalkan, anak-anak biasanya suka bermain ular tangga. Nah, contoh dari bangun ruang kubus ini terdapat dalam dadu yang dimainkan anak dalam permainan ular tangga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat kubus. Untuk lebih jelasnya, saya memberikan contoh bangun ruang kubus. Nah, ini contoh dari bangun ruang kubus ya. Dilihat baik-baik. Sifat dari bangun ruang kubus antara lain 1. Sisi kubus ada 6. Nah, sebelumnya tentu kalian semua harus mengenal yang namanya sisi. Apa sih itu sisi? Sisi merupakan bidang yang menyusun bangun ruang. Nah, dalam bangun ruang kubus, semua sisinya berbentuk persegi. Nah, untuk menjelaskan berapa jumlah sisi dalam bangun ruang kubus ini, mari kita buktikan bersama-sama. Kita hitung ya, sisi adalah bidang yang menyusun bangun ruang. Nah, bidang yang menyusun berbentuk persegi, maka kita hitung sisinya ada berapa? 1, ini disebut sisi ya, bangun persegi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, benar sekali. Sisi pada bangun ruang kubus terdapat sebanyak 6 buah. Dicatat baik-baik ya teman-teman, diingat-ingat, jangan lupa ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan sifat yang kedua, yaitu rusuk. Nah, sebelum kita tahu berapa jumlah rusuk yang ada di dalam kubus, tentunya kita harus tahu apa yang dinamakan rusuk itu. Rusuk merupakan kerangka yang dapat membentuk kubus. Ingat baik-baik, rusuk merupakan kerangka yang dapat membentuk bangun ruang kubus atau pertemuan dari dua sisi. Nah, untuk lebih jelasnya mana yang dapat disebut rusuk kubus, kita lihat baik-baik. Rusuk merupakan pertemuan dari dua sisi. Satu sisi, ini sisi pertama, ini sisi kedua. Pertemuannya berarti ini dinamakan rusuk atau kerangka yang membentuk kerangka kubus. Nah, disebut rusuk. Nah, tentunya kalian ingin tahu kan berapa jumlah rusuk dalam kubus? Kita hitung bersama-sama ya. Rusuk dalam kubus ada berapa ya, kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, benar sekali. Rusuk dalam kubus terdapat 12 buah kawan-kawan. Belum jelas sekali lagi? Mau sekali lagi kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Bagian sini 4 ya. Bagian bawahnya 1, 2, 3, 4. 4 tambah 4, 8. Nah, bagian sini juga 1, 2, 3, dan 4. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Betul sekali. Diingat baik-baik dan jangan sampai lupa bahwasanya rusuk di dalam kubus itu terdapat 12 buah ya teman-teman. Nah,
Jangan pindah, jangan di skip videonya, karena sifat dari kubus ada satu lagi yang perlu kita ketahui teman, yaitu titik sudut. Pada penasaran apa yang disebut dengan titik sudut itu? Titik sudut adalah titik pertemuan dari beberapa rusuk. Nah, tadi kita telah belajar mengenai rusuk. Nah, ternyata rusuk dan sudut itu saling berkaitan, di mana sudut dapat terbentuk apabila terdapat beberapa pertemuan dari rusuk. Nah, kita lihat kubus ini baik-baik. Berapakah jumlah titik sudut pada bangun ruang kubus ini? Kita hitung. Berarti sudut itu pertemuan dari beberapa rusuk. Rusuk ini rusuk, ini rusuk. Berarti titik sudutnya di sini ya, yang di pojok-pojok itu disebut dengan titik sudut. Kita lihat berapa titik sudut yang ada di dalam bangun ruang ini. Kita hitung bersama-sama, ayo. Ayo kita hitung bersama-sama dengan keras ya. 1, 2, 3, 4. Nah, bagian atas terdapat 4 titik sudut. Bagian bawahnya juga kita hitung. 1, 2, 3, dan 4. Ternyata bagian atas terdapat 4 titik sudut dan bagian bawah juga terdapat 4 titik sudut. Artinya, dalam bangun ruang kubus ini terdapat 8 titik sudut ya teman-teman. 8, ingat. Terdapat 8 titik sudut. Untuk sifat yang terakhir, kita ada yang disebut dengan jaring-jaring. Jaring-jaring adalah penyusun dari kubus. Nah, jaring-jaring kubus ini tersusun dari beberapa persegi. Ini saya mempunyai contoh satu jaring-jaring. Sebenarnya ada beberapa contoh jaring-jaring yang dapat dikembangkan menjadi bentuk kubus. Namun untuk kali ini saya mengambil contoh satu ya teman-teman. Saya akan perlihatkan kepada kalian semua. Nah, contohnya itu bisa jaring-jaring kubus itu, contohnya itu bisa seperti ini ya teman-teman. Nah, terdapat 6 sisi. Kalau digabungin jadi satu, ini bisa membentuk sebuah kubus. Nah, terbentuk sebuah kubus. Berarti jaring-jaring itu betul. Apabila kalian membuat sebuah jaring-jaring namun tidak dapat apabila ditekuk atau digabungkan menjadi satu, tidak berubah menjadi sebuah bangun kubus, berarti jaring-jaring yang kalian buat itu salah. Ada beberapa sebetulnya, cuman saya mengambil satu contoh ya teman-teman. Nah, sekian pembelajaran dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat diserap baik-baik oleh kalian semua. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali bahwa sana sisi kubus ada 6, rusuk kubus ada 12, dan titik sudut pada bangun ruang kubus ada 8 buah. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah teman-teman.